got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, still down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Falah dengan NIM akhir 060. Di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah munakahat, saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam pandangan Islam sendiri, terkait hak dan kewajiban pasutri, Islam itu memandang bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki hubungan yang kontradiktif. Akan tetapi dalam sebuah hubungan pernikahan, dalam Islam ini memandang bahwa kedudukan laki-laki itu selalu di atas dibandingkan kedudukan wanita. Kemudian kita harus tahu terlebih dahulu antara hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita kita terima atau kita dapatkan, kita boleh melakukan ini itu hak. Sedangkan kewajiban itu apa yang kita beri, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu dinamakan kewajiban. Nah, yang pertama yaitu hak dan kewajiban suami kepada istrinya. Yang pertama yaitu suami itu mendapatkan hak harus ditaati oleh istrinya. Dalam artian apa saja, seperti halnya contoh kecil, jika istri tersebut ingin keluar rumah, ingin bermain ke orang tuanya, itu harus meminta izin dulu. Itu termasuk sikap taat istri kepada suami. Yang kedua yaitu memberikan pelajaran. Jika istri melakukan kesalahan, suami mempunyai hak untuk mengingatkannya, memarahinya, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Kemudian kewajiban suami kepada istri itu apa saja? Yang pertama, memberi nafkah lahiran wa batinan. Ini seperti ekonomi lah, uang belanja dan segala macam. Terus yang kedua, menggauli istri secara mutlak. Untuk yang ketiga itu membantu tugas istri. Jadi biasanya punya anak atau istri baru melahirkan, itu banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh si istri lah. Itu kewajiban suami untuk membantu tugas seorang istri. Terus ada lagi yaitu menjaga martabat keluarga. Maksudnya bagaimana? Kewajiban suami yaitu menjaga aib-aib istri itu sebisa mungkin jangan sampai orang lain tahu, biar orang lain itu mengetahui sisi-sisi baiknya saja. Terus kemudian ada hak dan kewajiban istri kepada suami. Nah, ini kebalikannya dari tadi. Hak seorang istri kepada suaminya itu mendapatkan pengajaran yang baik. Jadi suami itu harus memberikan pelajaran. Maka dari itu pilihlah suami itu yang paham mengenai agama, agar jika nanti ada permasalahan yang tidak tahu, itu bisa diajarkan oleh suaminya. Terus mendapatkan perlakuan yang baik juga. Terus mendapatkan nafkah. Istri itu berhak mendapatkan nafkah yang diberikan oleh suami. Terus mendapatkan perlindungan suami. Jadi suami itu wajib menjaga atau memberi kenyamanan kepada istrinya. Terus nomor terakhir, mendapatkan hak untuk beribadah. Jadi ketika istri ingin beribadah, ingin sholat, itu hak istri, tanpa suami itu tidak boleh melarang, istilahnya tidak boleh melarang. Terus kemudian kewajiban istri kepada suami ini ada
agak banyak ini. Yang pertama harus taat kepada suami, nomor 2 menyenangkan suami ini dalam segala hal, terus menjaga harta, rumah dan martabat suami. Jadi kan biasanya kan istri itu di rumah itu wajib menjaga harta dan martabat. Martabat maksudnya apa? Yaitu tadi aib-aib suami itu tidak boleh sampai orang lain itu mengetahuinya. Yang diceritakan itu yang baik-baiknya saja. Untuk zaman sekarang itu banyak sekali aib-aib entah suami entah istri itu dibuat story di media sosial, entah itu WA, Instagram atau media sosial apapun. Itu banyak sekali status-status keluhan-keluhan suami istri itu bertebaran di situ. Terus paham dalam melayani suami ini juga penting sekali. Ini termasuk kewajiban istri juga. Jadi suami ingin seperti apa itu istri harus melayani dengan baik. Terus menjaga nama baik suami ini berkaitan dengan yang tadi, martabat suami, menjaga martabat suami. Terus menghindari amarah suami. Sebisa mungkin istri itu tidak memancing emosi suami dengan apapun. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsekuensi ketidakpatuhan tadi, antara hak dan kewajiban ketika tidak dipatuhi itu konsekuensinya apa? Yang pertama secara hukum dan secara moral dan agama. Jadi secara hukum itu bisa jadi nanti ada gugatan cerai. Setelah gugatan cerai nanti ada pembagian harta warisan. Terus ketika sudah cerai itu kehilangan hak warisan juga. Terus konsekuensi secara moral dan agama itu yang pasti ketika seorang tidak melakukan kewajibannya pasti dia berdosa. Nah, yang nomor 2 yaitu kesalahan dalam akhirat, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian memungkinkan untuk mendatangkan penasehat atau mediasi. Mungkin kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli, shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.